Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 13 Kota Surakarta, Ibu Dr. Anda Suparyanti MSI, serta rekan-rekan Bapak Ibu Guru peserta seminar hasil orientasi P3K. Perkenalkan saya Febrianti selaku moderator pada kegiatan seminar orientasi hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat pemaparan seminar orientasi, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk acara selanjutnya, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sejenak kita menundukkan kepala supaya kegiatan seminar berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Selesai. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Anissa. Kepada Ibu Anissa, kami persilakan. Untuk hadirin mohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih pada Ibu Anissa telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yakni pemaparan seminar orientasi yang akan dipaparkan oleh Ibu Evi Handayani, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Evi Handayani, Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Suparyanti MSI, Kepala SMP Negeri 13 Kota Surakarta selaku mentor P3K
untuk SMP Negeri 13 Kota Surakarta. Yang kami hormati pula rekan-rekan dan sekaligus peserta seminar orientasi bagi P3K pada kali ini yang berbahagia. Pagi ini izinkan saya, Evi Handayani, untuk memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi bagi P3K dengan judul Implementasi Adaptif dalam Penggunaan Media Gamifikasi pada Pembelajaran Teks Berita Kelas 7. Sebelumnya, saya adalah Evi Handayani dengan NIP 3K 1991 0316 2024 21 2026. Saya bekerja di SMP Negeri 13 Kota Surakarta sebagai guru bahasa Indonesia. Latar belakang dari laporan yang saya susun adalah orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K merupakan salah satu tahapan penting dalam pembekalan pegawai baru di lingkungan instansi pemerintah. Melalui kegiatan ini, diharapkan P3K Kota Surakarta dapat menjalankan fungsinya secara optimal, memberikan pelayanan yang berkualitas, dan senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip etika dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Core value dari ASN, Aparatur Sipil Negara, adalah berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Maksud dan tujuan. Maksud kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika yaitu untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi dan misi organisasi. Sementara untuk tujuannya adalah tujuan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika ini pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, yaitu peserta diharapkan mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Untuk waktu pelaksanaan orientasi P3K untuk angkatan pertama ini adalah 16 Mei 2025 sampai dengan 20 Juni 2025 bertempat di SMP Negeri 13 Kota Surakarta. Visi dan misi SMP Negeri 13 Kota Surakarta. Visi SMP Negeri 13 Kota Surakarta adalah Galeska Juara, yaitu jujur, unggul, wawasan global, aman, religius, dan asri. Kita juga memiliki visi misi Galeska Hebat, yaitu humanis, empati, berbudi, amanah, dan tanggung jawab, dan disiplin oke. Untuk misi dan indikator ketercapaian misi Satuan Unit Kerja 1, mewujudkan lulusan yang mempunyai karakter jujur, mewujudkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik melalui kegiatan peningkatan literasi dan numerasi, mewujudkan pendidikan yang mengembangkan keterampilan abad 21 dengan menanamkan tindakan yang berkarakter Pancasila, mewujudkan pendidikan dalam lingkungan yang aman dan kondusif, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila, mewujudkan lingkungan pendidikan yang asri dan berwawasan lingkungan hidup, mewujudkan peserta didik yang humanis, peduli terhadap tindakan dan lingkungan, mewujudkan peserta didik yang empati, saling bantu-membantu dalam kebaikan, mewujudkan peserta didik yang berbudi, bersikap sopan santun terhadap orang tua dan guru, mewujudkan peserta didik yang dapat dipercaya dan menjadi contoh serta panutan, mewujudkan peserta didik yang tanggung jawab, belajar bertanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakan, serta mewujudkan peserta didik yang disiplin, mematuhi dan menjalankan keyakinan kelas atau di sekolah yang telah disepakati bersama. Untuk rencana dan hasil kerja P3K kali ini, yang saya susun adalah implementasi adaptif dalam penggunaan media gamifikasi pada pembelajaran teks berita kelas 7 di SMP Negeri 13 Kota Surakarta. Untuk langkah-langkah kegiatan yang telah dilakukan, yang pertama adalah berdiskusi dengan kepala sekolah
mentor, guru, dan teman sejawat terkait isu pendidikan. Yang kedua, mencari solusi melalui diskusi dengan mentor dan teman sejawat, pencarian referensi dari berbagai sumber. Yang ketiga, membuat perencanaan pembelajaran menggunakan strategi atau metode gamifikasi dengan membuat modul ajar dan pelaksanaan pembelajaran. Untuk identifikasi isu, yang saya angkat kali ini adalah mata pelajaran bahasa Indonesia kerap dianggap sebagai salah satu mata pelajaran yang kurang penting dan membosankan bagi peserta didik, terutama bagi peserta didik kelas 7 yang memang secara karakter itu baru saja keluar dari sekolah dasar. Sehingga kemampuan literasi peserta didik kelas 7 itu masih membutuhkan pengembangan lebih. Untuk faktor penyebabnya adalah penggunaan media pembelajaran yang kurang variatif dan menarik, sehingga media memiliki peran penting untuk ketercapaian tujuan pembelajaran, mengingat kultur peserta didik zaman sekarang itu yang terpapar oleh teknologi digital. Sisi inilah yang kemudian dapat kita manfaatkan untuk mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik. Hal ini juga menjadi upaya nyata penerapan core value adaptif, khususnya adaptif sebagai ASN. Untuk langkah-langkah pembelajaran dari media gamifikasi ini adalah yang pertama, peserta didik memperhatikan penjelasan guru terkait teknis permainan pada platform GameKit. Yang kedua adalah peserta didik membentuk kelompok dengan arahan guru. Yang ketiga, setiap kelompok memutuskan salah satu anggota sebagai wakil untuk memainkan game interaktif GameKit. Lalu peserta didik yang mewakili kelompok tersebut maju untuk memainkan game menggunakan laptop guru. Kenapa menggunakan laptop guru? Karena di SMP Negeri 13 Kota Surakarta menghindari siswa untuk membawa handphone, mengingat peserta didik di usia SMP itu belum cukup umur untuk dianggap belum cukup umur untuk memegang gawai sendiri. Ketika sementara anggota kelompok yang tidak maju bertugas itu membantu mencari jawaban, sehingga peserta didik yang mewakili kelompok itu bisa menyelesaikan misi dalam game tersebut. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah bagi kelompok yang berhasil mengumpulkan poin tertinggi menjadi pemenang game. Berikut adalah sebagian dokumentasi saat pembelajaran kelas bahasa Indonesia. Ini di kelas 7E dengan jumlah siswa 30 siswa. Untuk proses permainan GameKit sendiri, ini adalah sebagian alur dari GameKit yang bisa saya capture atau yang bisa saya tampilkan. Jadi di sini tampak ada tokoh bulat hijau. Ini adalah pemain utamanya di sini. Jadi akan melewati berbagai rintangan. Untuk melewati rintangan itu, ketika energinya sudah habis, maka membutuhkan asupan energi lagi, yaitu dengan cara menjawab pertanyaan yang muncul. Karena yang diangkat waktu itu adalah teks berita, jadi pertanyaan yang muncul adalah seputar teks berita. Salah duanya adalah tubuh berita biasanya berisi tentang apa. Ketika peserta didik tersebut itu bisa menjawab dengan benar, maka energinya bisa bertambah dan bisa melanjutkan untuk ke step game berikutnya. Seperti itu. Lalu nanti untuk yang terakhir ada di sebelah kanan, itu di sebelah kanan pojok atas, ini adalah skor akhir dari yang sudah didapat. Masing-masing kelompok itu berbeda pencapaian skornya, sehingga dari situ bisa di-ranking seperti itu. Untuk kesimpulan, salah satu core value ASN yaitu adaptif dapat diimplementasikan atau diterapkan melalui wujud pengembangan media pembelajaran berupa gamifikasi di kelas. Hasil dari penerapan tersebut adalah kesadaran dan minat belajar peserta didik meningkat. Selain itu, pelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan media-media yang sesuai bagi peserta didik mengikis rasa bosan peserta didik, sehingga peserta didik menunjukkan sikap aktif dan bersemangat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia.
Peserta didik mendapatkan motivasi untuk menyelesaikan tugas secara maksimal tanpa perasaan dipaksa karena pembelajaran yang menyenangkan. Demikian presentasi dari laporan orientasi saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Waktu saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas paparan seminar orientasi yang disampaikan oleh Ibu Evi Handayani, Sarjana Pendidikan. Selanjutnya kami masuk pada sesi tanya jawab. Kami buka satu termin terlebih dahulu untuk 2 penanya. Bagi rekan-rekan yang mau bertanya dipersilakan. Baik. Terima kasih. Satu pemaparan yang sangat luar biasa menurut saya. Tapi ada sedikit yang perlu saya minta pencerahan dari Bu Evi, Kim Kit hari ini Kim Kit. Dalam satu kelas itu kira-kira bisa dibagi berapa kelompok? Itu satu dulu ya. Kemudian yang kedua tadi alatnya hanya memakai laptopnya guru, berarti hanya satu alat. Ada nggak solusi yang lain? Jadi anak-anak yang lain juga bisa mengoperasikan permainan gigit. Karena menurut saya kalau hanya satu, yang lain kegiatannya apa? Mungkin nanti bisa dicarikan solusi bersama. Kemudian yang ketiga, bisa tidak ini dipakai untuk mata pelajaran yang lain, semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Terima kasih. Ini pertanyaan dari saya. Mohon pencerahannya. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Dr. Enda Suparyanti di MSI. Izinkan saya menjawab. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang jumlah kelompok. Baik, jumlah kelompok waktu itu saya bagi menjadi 6 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu 5 peserta didik. Seperti itu. Nah, untuk pembagian tugasnya, jadi bagaimana kenapa menggunakan laptop dulu? Karena yang pertama kita berdasarkan peraturan di sekolah bahwa kita meminimalisir siswa atau peserta didik itu membawa handphone atau gawai karena ditakutkan kurang bertanggung jawab. Nah, seperti itu maka menggunakan laptop guru. Jadi di setiap kelompok itu ada satu siswa, ada satu peserta didik yang ditunjuk secara musyawarah mufakat dalam kelompok tersebut siapa yang mewakili. Seperti itu. Yang mewakili itu nanti akan memainkan game menggunakan laptop guru, jadi maju. Sementara ketika misalnya kelompok A, B, C, D, E, F, kelompok A maju dulu, 1 orang sebagai wakilnya. 4 orang yang ada di meja yang duduk itu boleh membuka catatan, boleh mencari jawaban dari buku paket misalnya, itu untuk membantu yang ada di depan ini menjawab pertanyaan ketika energinya sudah habis, begitu. Seperti itu. Jadi menurut saya semua ikut terlibat di dalam permainan tersebut, begitu. Ketika misalnya ada satu perwakilan yang telah mewakili kelompok tersebut merasa lelah misalnya atau merasa kurang bisa memainkan game, maka bisa digantikan oleh pemain yang lain masih dalam kelompok tersebut dalam batas waktu yang sudah ditentukan. Demikian. Untuk pertanyaan berikutnya. Terima kasih waktunya untuk Bu Evi. Saya Ya, sepertinya masih ada satu pertanyaan lagi. Bisa untuk mata pelajaran. Iya, betul. Untuk apakah bisa digunakan di mata pelajaran lain? Sangat bisa. Matematika atau IPA, IPS itu bisa menggunakan game ini. Lalu bagaimana caranya supaya semua siswa itu merasa bisa memainkan game itu? Saya menggunakan cara saya share. Jadi di grup siswa saya share link dari game tersebut, sehingga ketika siswa di rumah itu bisa mencoba, masing-masing bisa mencoba dengan caranya masing-masing dengan pengawasan orang tua. Demikian Ibu. Mungkin sedikit sebelum pertanyaan kedua nih, karena saya pengambil kebijakan di sekolah. Mungkin nanti kalau kita memakai game
bisa kolaborasi dengan mata pelajaran yang lain, misalkan dengan lab TK. Ketika jadwalnya dipakai, bisa masuk ke lab TK, sehingga anak-anak semuanya bisa mengoperasikan tidak hanya satu dua. Atau mungkin dengan cara HP tidak boleh, tapi dari guru bisa kerjasama dengan tim BK, dengan kesiswaan, agar setiap kelompok bisa diizinkan membawa satu gawe. Dengan catatan apa? Ketika datang, gawenya disimpan oleh guru. Nanti pulang, sebelum pulang dititipkan lagi, kemudian nanti bisa diambil ketika pulang. Mungkin salah satunya seperti, karena ini menurut saya sangat menarik. Kalau anak-anak yang bisa mengoperasikan hanya 1-2, nanti anak-anak yang lain mungkin dia agak pingin. Nah, apalagi mohon maaf, kalau kita lihat di SMP 13, tidak setiap anak kan punya fasilitas setting. Nanti mungkin kedepannya dipraktikkan selagi kolaborasi dengan mata pelajaran yang lain. Ini mungkin tambah dari saya, tapi ini sudah satu temuan yang sangat luar biasa, dan insya Allah anak-anak tidak akan berusaha untuk mengikuti pembelajaran. Ini tambah dari saya, mohon lanjutkan. Terima kasih atas pertanyaan untuk Bu Evi. Saya sangat tertarik dengan judulnya Bu Evi ini tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan, selama proses pembelajaran itu apa kendala terkait penggunaan media gratifikasi ini ya Bu Evi, dan dampak dari media pembelajaran ini ke anak itu seperti apa sebelum Bu Evi misalnya tidak menggunakan media pembelajaran. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Umi. Akan saya jawab. Jadi untuk pertama dampak dulu ya. Kendala dulu. Untuk kendala ketika saya mengaplikasikan atau menerapkan media gamifikasi ini di kelas, yang pertama adalah ramai. Kondisi kelas ramai itu cukup menjadi tantangan bagi saya, karena karakter peserta didik di sini memang lebih cenderung sebagai peserta didik yang kinestetik ya, jadi bergerak begitu. Nah, ketika kemudian mereka melihat ada game yang memang bergerak juga secara visual, itu mereka jadi semakin lebih tergerak lagi, ya lebih tergerak lagi. Jadi teriak-teriak seperti itu. Tapi menurut saya itu bukan sesuatu yang masalah yang besar, hanya perlu dikondisikan saja begitu. Karena menurut saya itu adalah respon yang justru memang kita sebagai guru itu kita harapkan. Berarti siswa memperhatikan apa yang kita tampilkan di depan gitu. Lalu untuk dampaknya dampak dari penggunaan media ini adalah siswa jadi lebih bersemangat dan tidak mengantuk. Ya, karena bahasa Indonesia itu banyak sekali teks yang harus dibaca. Mereka harus kuat di literasi, harus kuat membacanya. Ketika peserta didik melihat ada banyak tulisan, itu rasanya kalau hanya ada tulisan saja itu rasanya akan membosankan. Begitu. Nah, dengan game ini peserta didik menjadi tidak digurui, tidak merasa digurui. Jadi mereka yang semula tidak memperhatikan jadi ikut memperhatikan karena ada rasa penasaran seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Topik pertama sudah dua penanya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Sudah ya? Sudah. Baik. Terima kasih atas presentasi atau paparan seminar yang dipaparkan oleh Bu Evi Handayani Sarjana Pendidikan. Terima kasih kepada rekan-rekan, lalu kepada Ibu Kepala SMP Negeri 13 Kota Surakarta yang telah menghadiri kegiatan seminar pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Nah, mohon maaf jika dalam memandu kegiatan acara pada pagi hari ini terdapat kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.